Halo semua, gak kerasa udah hampir 1 bulan saya nggak upload video karena ada satu dan lain hal. Jadi untuk mengawali tahun 2022 ini, saya bakalan membahas salah satu keycap set dari Ako dengan tema Jejepangan yang bisa dibilang cukup unik dan berbeda dari keycap Jejepangan lainnya. Dan ini dia Ako keycap set black on white dengan asap profile. Yuk. Untuk packaging cukup simple, sama kayak Ako black and pink yang kemarin saya pakai di mod Maxfit 61. Yang di bagian atas ada tampilan dari keycaps-nya. Bagian depan dan belakang kayak gini. Terus ke bagian bawah ada tulisan-tulisan yang saya nggak ngerti. Dan ada kontak dari Akonya sendiri. Beda dari Ako Silent kemarin, box dari Ako black on white ini pakai modelan slide dengan sleeve yang kelihatan premium dan cukup tebal. Terus di dalam sleeve-nya ini kita cuma dapetin case plastik yang kayaknya pakai material agak beda dari Silent atau Black and Pink kemarin. Karena surface-nya punya tekstur agak kasar gitu. Ini saya nggak tahu cuma di unit ini aja atau gimana, karena memang kalau nggak salah Ako Black on White ini salah satu produk yang cukup baru. Jadi mungkin mereka ganti material kali ya. Untuk penutup case-nya masih pakai 2 pasang magnet buat perekatnya. Terus di dalamnya kita disuguhkan dengan keycap spooler dan 158 black on white Japanese root. Yang masih terpasang rapih karena memang tray di case-nya pakai bentukan MX stem yang cukup kuat untuk holding keycaps-nya. Untuk colorway, keyset ini cukup simple, malah bisa dibilang biasa aja. Ya sesuai dengan penamaannya sih. Karena cuma pakai warna putih dan legend hitam di sebagian besar keycaps-nya. Palingan ada sentuhan keycaps hitam dengan legend putih di beberapa modifier dan novelties. Tapi yang menurut saya jadi nilai plus di keyset ini adalah aksen hiragana yang ada di setiap keycaps-nya. Karena ya cukup unik aja, soalnya saya nggak pernah nemuin keycaps Japanese root yang pakai modelan double shot. Paling mentok-mentok ya Daisap sih. Kalau ngomongin tentang asap profile sendiri, ini profile yang bisa dibilang cukup unik ya, karena kalau di search di Google, produsen yang pakai profile semacam ini cuma Ako aja. Dan untuk shape-nya sendiri, asap profile punya bentukan old school yang hampir sama kayak SA profile. Tapi kalau SA profile kan punya ketinggian yang cukup tinggi dari keycaps pada umumnya, berbeda dengan asap profile yang punya tinggi hampir sama dengan OM profile. Dan ini pastinya bakal mempermudah untuk user yang udah terbiasa dengan ketinggian di OM profile. Karena umumnya OM profile sendiri banyak dipakai pada keyboard pre-build. Keyset ini punya tanda tempat jari telunjuk di bagian F dan J berupa titik yang sedikit agak timbul. Dan karena keycaps ini udah di double shot, pastinya legend-legendnya kelihatan rapi dan konsisten. Terus untuk kompatibilitas seperti biasa, keyset dari Ako ini kompatibel dengan standar layout 60% sampai ke full size. Dan beberapa layout dengan dukungan keycap 1U, 1,5U, 1,75U, dan spacebar 7U. Jadi udah cukup fleksibel kalau dipakai di banyak layout keyboard. Kecuali di layout-layout yang cukup unik, salah satunya kayak 64 keys dan ISO layout. Karena memang nggak tersedianya shift ukuran 1U dan 2U serta enter yang bentukannya L. Tapi untuk masalah di shift 1U dan 2U sebenarnya masih bisa diakalin dengan keys lain yang ukurannya sama sih. Untuk material yang dipakai di keycaps ini adalah PBT double shot yang kali ini surface-nya cukup bertekstur serta sedikit agak kasar. Dan ini bisa dibilang berbeda dari Asa Black and Pink atau Silent yang waktu itu saya review. Tapi terlepas dari itu ada yang cukup aneh di sini karena keycaps hitamnya justru punya surface yang mendekati halus dan hampir nggak bertekstur. Jadi ya aneh aja kalau nemuin keycaps yang punya material berbeda dalam satu packaging. Terkesan gacha nggak sih? Terus kalau ngomongin soal shiny, pengalaman saya pakai Ako Silent kemarin kurang lebih selama 1,5 bulan sih masih aman ya.
Walaupun di pemakaian yang cukup intens bisa dibilang karena saya pakai di keyboard sehari-hari juga. Tapi untuk aku Black & Pink yang sempat saya pakai sekitar 3-4 bulan, begitu masuk bulan keempat mulai ada tanda-tanda shiny sedikit di bagian A. Tapi saya belum tahu isu di Black & Pink kemarin bakal terulang di Black on White ini atau enggak, karena kalau dilihat dari keycapsnya yang cukup bertekstur dan agak sedikit kasar, mungkin Black on White ini bakal tahan shiny untuk waktu yang lebih lama, walaupun sebenarnya balik lagi ke cara pemakaian kita sehari-hari sih. Beralih ke double shotnya, keycapsnya ini pakai double shot yang udah diinjek secara menyeluruh, jadi punya ketebalan yang sama di setiap sisinya. Dan untuk ketebalannya sendiri, keycaps putihnya punya ketebalan 1,3 mm, sedangkan untuk keycaps hitamnya punya ketebalan di 1,2 mm. Ya, nggak cuma di surface-nya aja yang beda, tapi untuk ketebalannya pun juga beda, walaupun cuma selisih 0,1 mm. Tapi untuk build quality keduanya masih sama-sama oke. Cuma memang untuk di beberapa case ada mounting yang bentukannya kayak gini. Untuk penggunaannya, aku Black on White ini saya pasangin di daily use saya sekarang, yaitu Vortex Series VX8, yang sebenarnya pengen saya buatin video reviewnya sendiri, karena ini keyboard bisa dibilang cukup menarik sih. Tapi setelah dilihat-lihat udah banyak yang bahas, dan mungkin nanti kedepannya saya bakal gabungin reviewnya dengan video modifikasi. Jadi pantengin terus aja ya. Untuk di layout 75% 84 keys kayak VX8, keyset ini udah termasuk aman karena basic 75% sendiri itu dari 65% yang ditambahin satu row lagi di atasnya. Jadi harusnya kalau kompatibel di layout 65% pastinya bakal kompatibel juga di layout 75%. Dan dapat dilihat sendiri kalau keyset ini udah bisa penuhin keys di VX8 secara keseluruhan. Dan untuk tampilannya setelah dipasang di New VX8 jadi kelihatan cakep banget sih. Karena warna putih di keycapsnya sendiri cukup match pas disandingin sama body dari keyboardnya. Terus untuk pemakaian di saya pribadi nggak ada penyesuaian sama sekali karena walaupun shape-nya mirip-mirip sama SA Profile, tapi SA Profile ini punya tinggi yang sama kayak OM Profile. Dan saya juga yakin pasti teman-teman juga udah cukup familiar ngetik di OM Profile. Jadi pasti nggak butuh waktu lama untuk bisa beradaptasi. Paling kekurangannya kalau keycaps ini dipasangin ke VX8 dengan kondisi stok, kemungkinan adanya wobble yang cukup kerasa banget dan buat kurang nyaman sih. Tapi ya itu sebenarnya masalah OTEMU switch di VX8 aja yang memang batch-nya bisa dibilang lagi jelek banget. Ngomongin soal harga, saya waktu itu dapat keyset ini di toko ijo seharga Rp749.000. Dan kalau dibandingin dengan harga di websitenya yang $59,99, atau yang kalau dirupiahin ke kurs sekarang sekitar Rp850.000, jelas harga yang saya dapetin ini masih tergolong murah. Walaupun sebenarnya kalau dibandingin sama Aku Samurai yang dijual di Indonesia, menurut saya keyset ini masih agak pricey sih. Tapi ya terlepas dari itu, aku keycaps set Black on White ini bisa jadi pilihan yang menarik buat teman-teman yang pengen nge-build keyboardnya dengan tema Jepangan dan dengan profile yang nggak itu-itu aja. Apalagi keycaps Japanese root kebanyakan pakai cherry profile yang memungkinkan adanya interference di PCB not facing. Jadi hadirnya keyset ini dengan asa profile bisa kasih kita opsi untuk keycaps Japanese root. Belum lagi packagingnya yang premium dan ketersediaan keys yang udah cukup untuk banyak layout. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga aja pembahasannya bermanfaat. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan atau pendapat, kasih tahu aja di kolom komentar. Seperti biasa, terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.